Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan menerangkan tentang data tunggal, masih data tunggal ya. Kalau kemarin sudah belajar teorinya, sekarang saya akan menerangkan data tunggal dengan contoh. Kita lihat contoh ukuran pemusatan data tunggal. Jadi nanti di sini saya akan menerangkan tentang contoh perhitungan ukuran pemusatan data tunggal. Kita lihat soalnya dulu, diketahui data seperti berikut ya. Ini datanya masih data acak, jadi belum data yang diurutkan, jadi ini masih data acak. Kita lihat pertanyaannya apa. Yang pertanyaan adalah tentukan min, median, kuartil 1 dan kuartil 3, kemudian desil 4, yang terakhir adalah persentil 30. Jadi kita sudah belajar ini kemarin rumus-rumusnya beberapa. Nah, di sini yang perlu diingat adalah, kita ingat dulu, min itu adalah rata-rata, kemudian median adalah nilai tengah atau data dibagi menjadi dua bagian sama besar, kemudian kuartil adalah data dibagi menjadi 4 bagian sama besar, dan desil adalah data dibagi menjadi 10 bagian sama besar, dan 100 adalah data persentil, maaf ya, persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kita akan menentukan satu persatu. Dari yang pertama adalah min dulu, kita lihat min ya. Diketahui data tunggalnya tadi sudah diketahui. Kemudian yang pertama adalah datanya diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan, ini sudah saya urutkan ya. Jadi ini data yang urut. Nanti setelah diurutkan kita hitung jumlah datanya ada berapa. Jumlah datanya ada 18. Jadi banyak datanya ada 18. Kemudian kita akan menentukan min dulu. Min itu rumusnya lebih seringnya menggunakan tanda X bar seperti ini ya. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X ditambah XN per N. N itu adalah banyaknya data. Kita masukkan, nah tinggal dimasukkan saja ini, ditambahkan. Kalau ada yang perlu dikali, dijumlahkan, nanti dibagi dengan 18. 18 adalah banyak data, maka akan diperoleh hasil nanti 124 per 18, 6,889. Jadi rata-ratanya adalah 6,889. Selanjutnya setelah rata, selanjutnya kita akan menentukan median. Nah, median itu perlu diingat, median itu adalah nilai tengah. Maka kita lihat dulu, di sini ada median yang akan dipakai adalah median untuk data yang genap. Maka kita akan menggunakan rumus median. Di sini yang median yang akan kita gunakan, median adalah rumusnya, masih ingat? Setengah ini data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Ini ya. Seperti ini. Ini akan kita gunakan. Maka di sini median sama dengan setengah data ke N per 2-nya, berarti data ke 18 per 2 ditambah data ke 18 per 2 ditambah 1. Nah, ini bisa kita langsungkan. Median sama dengan setengah data ke 9 ditambah data ke 9 ditambah 1 gitu ya. Jadinya median sama dengan setengah dari data ke 9-nya berapa, dihitung. Kita lihat, kita hitung ya, data ke 9-nya kita cek. Data ke 9 dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini data ke 9. Ini ya, ini kita tulis data ke 9. Karena di sampingnya adalah data ke 10, maka ini adalah data ke 10. Sehingga nanti hasilnya yang kita tulis di sini adalah data ke 9 ditambah data ke 10. Maka ini saya garis ya. Nah, seperti ini. Data ke 9 itu nah, saya hapus dulu. Data ke 9 itu berapa? Ini sudah diketahui ya. Data ke 9 sudah kita beri tanda, sudah saya beri tanda 7, berarti adalah setengah 7, dan data ke 10-nya
maka mediannya sama dengan setengah ditambah 5 kali 15, maka ME nya sama dengan 7,5. Jadi mediannya sama dengan 7,5. Ini hasilnya untuk menentukan median. Diingat ya, karena datanya adalah data apa? Data genap. Nah, setelah median tadi soalnya adalah menentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Kenapa kuartil 2 tidak saya minta mencari? Karena kuartil 2 itu sama juga dengan median. Sebelum kita masuk ke kuartilnya, kita ingat dulu rumusnya. Nah, ini rumus yang perlu kamu ingat, ada 4 macam. Yang pertama adalah yang ada untuk data ganjil. Data ganjil ada 2 macam dan data genap ada 2 macam. Karena yang kita cari tadi adalah datanya data genap, maka kita tidak usah melihat data ganjil. Kita langsung melihat ke data genap. Ya, ini ada yang 1. Data genap yang tidak habis dibagi 4 dan data genap habis dibagi 4. Kebetulan 18 itu tidak habis dibagi 4, maka kita akan menggunakan rumus yang ini, kuartilnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat. Nah, kita langsung menentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Kira-kira caranya bagaimana ya? Gampang nggak ya nanti ya? Oke, kita coba. Rumusnya tadi kalau Q1 ya, kalau Q1 tadi rumusnya apa ya Q1 ya? Rumusnya Q1 tadi, karena ini tadi ya, datanya adalah genap tetapi tidak habis dibagi 4, maka ini akan menggunakan rumus Q1, data ke N ditambah 2 dibagi berapa? Dibagi 4. Maka ini Q1 sama dengan data ke 18 ditambah 2 dibagi 4. Q1 sama dengan data ke 20 dibagi 4. Maka Q1 data ke berapa? 5. Data kelima itu berapa hasilnya? Ini data kelima. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima itu sama dengan 5. Hasilnya ini ya. Data kelima itu 5. Dihitung ya datanya, diurutkan. Selanjutnya adalah menentukan Q berapa? Betul. Q, kita akan menentukan Q3. Kita ganti warna ya. Coba ya, kita ganti kuning ya. Bagus enggak ya? Kita akan menentukan Q3. Q3. Rumusnya diingat. Tadi adalah ini merupakan data genap tetapi tidak habis dibagi 4. Maka menggunakan rumus yang 3N ditambah 2 per 4. Maka di sini Q3 sama dengan data ke 3N. 3 kali 18 ditambah 2 dibagi 4. Maka Q3 sama dengan data ke 54 ditambah 2 dibagi 4. Data ke berapa? Q3 sama dengan data ke 56 dibagi 4. Jadi Q3 sama dengan data ke 16 ke 14. Maka nanti hasilnya Q3-nya sama dengan data ke-14 itu berapa? Q3-nya. Data ke-14 dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sama dengan 10. Jadi Q1 sama dengan 5 dan Q3 sama dengan 10. Itu menentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Selanjutnya kita akan menentukan apa tadi soalnya? Desil keempat. Kita lihat desil keempat. Oke, selanjutnya adalah menentukan desil ya, desil keempat. Kita lihat, kita langsung, kalian masih ingat ya rumus desil? Kita langsung tulis D4 sama dengan I, data ke I, N ditambah 1 per 10 ya. Maka di sini tulis D4 sama dengan I itu 4. N itu 18 tambah 1 per 10. Maka D4 sama dengan
bisa disederhanakan. Ini 2, ini 5, maka nanti 2 dikali 19 per 5. Hasilnya D4 sama dengan 38 dibagi 5. Maka D4 itu terletak di data ke berapa? 7,6. Nah, data ke 76 itu bagaimana mencarinya? Oke, kita lihat data ke 7,6 itu akan dicari dengan cara data ke 7 ditambah ini 0,6 dikalikan data ke 8 dikurangi data ke 7. Jadi kalau ini 7 berarti nanti di sini adalah 8 kurangi 7 gitu ya. Kemudian data ke 7,6 itu bisa kita cek data ke-7-nya berapa, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya. 6 ditambah 0,6 data ke-8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ya. 7 dikurangi 6. Hasilnya data ke-76 itu nanti hasilnya adalah 6 ditambah 0,6 dikalikan 1. Maka data ke-7,6 sama dengan 6,06. Ini untuk jadi desil 4 sama dengan 6,06. Ini hasilnya untuk desil 4. Selanjutnya setelah desil kita akan menentukan apa ya? Selanjutnya kita akan menentukan persentil. Rumusnya itu hampir sama, bukan hampir sama, malah sama ya dengan desil, bedanya pembaginya. Kita lihat kalau persentil 30 itu maka rumusnya adalah data ke I N ditambah 1 dibagi 100. Kenapa? Karena persentil itu adalah membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. P30 I-nya berapa? I-nya 30, E-nya 18 ditambah 1 per 100. Ini ya. Maka P30 ini bisa disederhanakan, bisa coret sama dengan 3 kali 19 per 10. Hasilnya P30 sama dengan data ke 57 dibagi 10. Maka P30 ditulis data ke 5,7. Lalu caranya bagaimana? Tadi di depan sudah saya terangkan tentang desil ya sebelumnya. Jadi P30 ini data ke 30, data ke 5,7 ini bisa dicari dengan data ke 5. Terus ya betul sekali 0,7 ditambah dikali data ke 6 dikurangi data ke 5. Hasilnya data ke 5,7 itu sama juga dengan dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Datanya 5 ya. Data ke 5 itu 5 ditambah 0,7. Data ke 6-nya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi 5. Hasilnya adalah X 5,7 sama dengan 5 ditambah 0,7 dikalikan 1. Maka data ke 5,7 sama dengan 5,07. Jadi P30 ada di 5,07. Oke. Bagaimana? Mudah ya? Bisa ya. Nanti kalau saya beri latihan soal kamu bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya terima kasih dan selamat belajar. Semoga apa yang saya terangkan ini membantu kamu. Jika masih ada kesulitan silahkan nanti kamu bisa bertanya dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.